Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4836. Engah. Dengan darah yang keluar, biksu besar yang mengemudikan mobil itu bergerak-gerak, dan Lincoln Navigator kehilangan kendali, menabrak batu di sisi jalan, dan kemudian meledak dengan ledakan. Biksu besar di dalam mobil tidak punya waktu untuk melarikan diri. Semuanya tertutup oleh cahaya api, dan pada saat ini mereka hanya bisa mengeluarkan jeritan tak berdaya. Pada saat ini, Brahma dan yang lainnya menginjak rem tanpa sadar. Kelopak mata mereka melompat liar. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York, yang masih dikejar oleh mereka sekarang, akan begitu kuat pada saat ini. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa tindakan biasa saja telah memecahkan begitu banyak tuan mereka. Detik berikutnya, Harvey York menendang pintu mobil Toyota yang mendominasi dan berjalan turun. "Nak, kamu sangat sombong." Pada saat ini, seorang biarawan gemuk melompat dari kopilot mobil Lincoln lain dengan ekspresi arogan. "Kamu berani mengadu domba orang-orang kami. Orang tua itu akan membunuhmu." Set. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan menginjak tanah dengan kaki kanannya. Pecahan kaca terbang keluar. Wajah biksu besar jongkok ini berubah secara dramatis, dan sosoknya dengan cepat mundur ke belakang. Tapi kecepatannya terlalu lambat, dan pada saat berikutnya, dia mendengar suara puff, dan darah keluar dari tenggorokannya. Dia adalah salah satu dari 3 biksu iblis utama di Tianzu dalam perjalanan ini. Dia adalah adik dari Brahma Demon. Dia adalah penguasa generasi. Dia awalnya berpikir bahwa ketika dia datang ke negara Ha kali ini, dia pasti akan dapat membuat nama untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menghentikan pukulan acak Harvey York. Pada saat ini, biksu besar menutupi tenggorokannya dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan kemudian perlahan-lahan jatuh ke tanah. Vitalitasnya hilang. Dengan sedikit keterampilan seperti itu, kamu masih belajar untuk memblokir jalan. Kamu bisa bunuh diri. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyekat telapak tangannya. Ekspresinya acuh tak acuh. Pada saat ini, seorang biksu yang tinggi dan kurus juga berjalan keluar. Matanya penuh kecemerlangan, dan pelipisnya menonjol tinggi. Dalam situasi di mana Harvey York membunuh seorang biksu iblis, dia berani muncul. Sampai batas tertentu, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan dan terornya. Pada saat ini, dia menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata perlahan, "Nak, kamu berani membunuh adik laki-lakiku. Aku harus mengakui bahwa kamu sangat berani. Tapi biarkan aku memberitahumu. Aku tidak sama dengan adik laki-lakiku. Selama aku mau, kamu engah." Sebelum biksu besar, salah satu dari 3 biksu iblis besar, bisa menyelesaikan kata-katanya, ada pecahan kaca di tenggorokannya di beberapa titik. Tidak bisa melawan. Tidak bisa melawan. Melihat darah merah di tenggorokannya, biksu jangkung dan kurus saat ini memiliki ekspresi yang luar biasa di matanya. Harvey York menyekat tangannya dan berkata dengan ringan, "Hanya itu. 3 biksu agung Tianzu. Dibandingkan dengan Van Abu, kamu jauh di belakang itu tidak lebih baik dari Vanessa." Mendengar nama-nama ini, biksu iblis yang tinggi dan kurus itu sepertinya menyadari sesuatu. Dia menebak identitas Harvey York, dan ekspresi luar biasa muncul di wajahnya. Namun, pada saat berikutnya, dia masih perlahan jatuh ke tanah, dengan kemarahan dan keterkejutan yang tak terbatas di matanya. Dia marah karena Harvey York berani membunuhnya.
Yang mengejutkan adalah kekuatan Harvey York melampaui imajinasinya. 3 biksu iblis di Tianzu. Kali ini, datang oleh angin. Mereka ingin membuat nama terkenal Tianzu dan menghilangkan penghinaan nasional sebelumnya. Namun tak disangka, dia bertemu lagi dengan orang yang mempermalukan Tianzu. Tidak senang mati. Bab 4837. Ses. Pada saat ini, para pemimpin Master Tianzu ini, Brahma, yang baru saja murung, akhirnya pindah dan datang ke depan. Dia menatap Harvey York dengan makna serius di matanya. Sebelum menembak, dia memukul jantungnya dengan keras, mengeluarkan pil lain dan menelannya. Pada saat berikutnya, seluruh kepribadian Brahma meroket. Dan pada saat ini, dia mungkin 20% atau 30% lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan kekuatan yang memancar keluar dari tubuhnya, Brahma Demon menatap Harvey York, menyeringai, dan berkata, "Nama keluarga adalah York. Aku harus mengakui, kamu sangat kuat. Tapi guruku Brahma telah mengatakan bahwa kamu adalah macan kertas. Selama kamu melepas kulit harimaumu, kamu bahkan bukan domba. Sekarang, untuk menanganimu, aku juga menelan obat rahasia Tianzu kita. Saya sudah tak terpecahkan. Orang sepertimu tidak diinginkan untuk menjadi lawanku." Retakan. Pada saat ini, Harvey York menjentikkan tangan kanannya dan memecahkan kaca di tangannya. Dalam sekejap mata, itu jatuh langsung ke tenggorokan Brahma. Bagaimana bisa? Brahma Demon bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Wajahnya penuh dengan keengganan, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan mata gelisah. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya runtuh ke tanah, dan vitalitasnya bayangan angsur menghilang. Para biksu Tianzu di antara penonton menggigil ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak orang yang begitu ketakutan sehingga mereka ayak di tanah dan terus bersujud. Harvey York menginjak pecahan kaca di tanah dengan ekspresi acuh tak acuh. Ketika biksu-biksu besar ini memegang tangannya atau tenggorokannya lemas di tanah, dia membuat panggilan telepon. Daniel Oval, bawa beberapa orang untuk mengelap lantai. Larut malam. Wainer Mansion. Manor yang dulu hina, setelah didekorasi dengan cermat, terlihat mewah dan kaya. Bahkan udaranya dipenuhi bau mabuk, yang membuat orang merasa santai dan bahagia. Bagaimanapun, orang-orang yang muncul di tempat ini adalah tokoh besar di lingkaran atas Jinling. Jika Anda perhatikan lebih dekat, selain para tamu, bahkan petugas layanan dan petugas keamanan mendekati 500, yang dengan sendirinya menunjukkan banyaknya orang dalam perjamuan ini. Meja makan panjang diisi dengan kue-kue, piring buah, makanan ringan, dan minuman sampanye. Para tamu ini, pria tampan dan wanita cantik, masing-masing memegang gelas anggur, mendentingkan gelas satu sama lain, dan mengganti kartu nama di tangan mereka. Dapat dikatakan bahwa ini bukan tempat yang bisa didekati orang biasa. Malam ini, itu adalah makan malam perpisahan yang diselenggarakan oleh Tuan Muda Fernando Wainer. Dikatakan bahwa setelah makan malam ini, grup Wainer kemungkinan besar akan meninggalkan Jinling. Maka Fernando Wainer untuk menyebarkan undangan secara luas, mengundang semua tamu yang terkait dengan Wainer Group di masa lalu. Semua orang sangat menyadari energi Wainer Group, dan mereka ingin mencari seteguk sup lagi untuk diminum setelah Wainer Group pergi. Oleh karena itu, orang-orang yang datang ke sini untuk bersorak malam ini adalah orang kaya atau orang mahal. Tuan Muda Hoffman, Tuan Thompson, dan Nona Rowling dan Nona Kuilan. Merupakan kehormatan bagi Fernando Wainer saya bahwa Anda bisa datang ke sini malam ini untuk bersorak. Mengenakan pengaturan putih, Fernando Wainer berbicara dengan sopan. Dia sepenuhnya siap malam ini. Tujuannya adalah untuk membunuh Harvey York. Oleh karena itu,
Pada saat ini, dia mengundang Araceli Hoffman, Jacob Thompson, Fatih Kuilanlan, dan Andrea Rowling. Tujuannya sangat sederhana, yaitu dia ingin orang-orang dari lingkaran atas negara HAM menyaksikan bagaimana dia menginjak-injak Harvey York, bajingan itu sampai mati. Bab 4838. Melihat Fernando Weiner mengangkat gelas, bahkan Araceli Hoffman memberinya wajah. Dia sedikit mengangguk dan berkata, "Tuan Weiner, Anda berjanji lagi dan lagi malam ini bahwa akan ada pertunjukan besar untuk saya tonton. Jadi saya lepaskan saja apa yang saya lakukan. Semoga Anda tidak mengecewakan kami." Jacob Thompson di samping tertawa, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fernando Weiner, dan berkata, "Tuan Weiner, karena Tuan Muda Hoffman telah berbicara seperti ini, Anda tidak boleh mengecewakan kami malam ini. Anda harus tahu betul bahwa selama Tuan Muda Hoffman bahagia, bukan tidak mungkin bagi keluarga Weiner Anda untuk mengetuk pintu lingkaran teratas Country H." Andrea Rowling tersenyum manis dan berkata, "Fernando Weiner, Anda harus melakukan apa yang Anda katakan. Jika Anda tidak melihat pria yang saya benci berlutut di sini malam ini, saya belum selesai dengan Anda." Fatih Kuilanlan tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Tetapi matanya yang sedikit main-main telah menjelaskan pikirannya. Fernando Weiner tertawa dan berkata, "Semuanya, jangan khawatir. Karena saya berani mengundang Anda, saya tidak mudah tertipu. Tetapi saya setidaknya 99% yakin Anda dapat menikmati pertunjukan. Sebentar lagi, orang itu akan berlutut dengan patuh. Atau aku akan meminta seseorang mematahkan tempurung lututnya dan membuatnya berlutut. Lagi pula, selain 3 biksu iblis dari Tianzu, ada juga tuan besar dari negara Pulau Abihuliu. Ayo, berhenti bicara. Ayo minum. Minum." Fernando Weiner, yang tertawa keras, mengangkat piala di tangannya untuk membandingkan lagi, dan kemudian meminumnya sendiri. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan sedikit mengernyit ke layar kosong. Masuk akal bahwa bajingan bermarga York itu akan segera datang. Dengan metode Brahma dan lainnya, seharusnya mudah untuk menghapusnya. Begitu dia memikirkan hal ini, mata Fernando Weiner menyapu ke sekeliling lapangan, memikirkan di mana akan lebih tepat bagi Harvey York, bajingan itu, untuk berlutut. Atas perilakunya yang mengundang Mandy Zimmer, Fernando Weiner sama sekali tidak merasa menyesal. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara untuk sepenuhnya memahami nama keluarga York dan membuat pria arogan ini menyesalinya selama sisa hidupnya. Ledakan. Pada saat ini, suara besar keluar, bergema di ruang perjamuan. Semua orang tertegun sejenak, tanpa sadar memindai 4 arah dengan mata mereka. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Mungkinkah itu gempa Jinling? Ini tidak ilmiah. Jinling tidak pernah berada di zona gempa. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ada kabut di hati setiap orang. Dan semua orang menyadari bahwa sesuatu akan terjadi. Ledakan. Saat berikutnya, ketika Fernando Weiner hendak meminta seseorang memeriksanya, dia melihat gerbang Manor dibanting terbuka. Toyota hijau muncul mendominasi, dan lusinan pengawal Weiner Group yang ingin maju untuk memeriksa semuanya dikejutkan oleh adegan ini, dan tidak ada yang bisa bereaksi. Saat ini, Toyota Domineering ini memiliki kesombongan yang arogan dan mendominasi, dan mengamuk, merobohkan banyak meja panjang dan menara sampahnya di sepanjang jalan, menyebabkan para tamu wanita di lapangan berteriak. Ledakan. Saat dominasi berhenti, dia melihat Harvey York menendang keluar pintu. Matanya terpaku pada Fernando Weiner, yang terlihat agak jelek saat ini, dan kemudian berkata dengan ringan, "Fernando Weiner,
Di mana orangnya? Bab 4839. Sebelum Fernando Weiner bisa bereaksi, lusinan pengawal grup Weiner sadar dari keadaan mengejutkan mereka. Dan semua bergegas dengan senjata di tangan. Tepat sebelum mereka mendekat, Harvey York sudah mengambil langkah maju. Retakan, batu bata biru di tanah hancur. Dan pecahannya terbang dalam sekejap. Apa? Jeritan melengking keluar. Dan semua lusinan personel keamanan jatuh ke tanah. Ada yang memegangi pergelangan tangan mereka dan ada pula yang memegangi lutut mereka. Meskipun mereka tidak kehilangan nyawa mereka, mereka juga kehilangan efektivitas tempur mereka sepenuhnya. Satu persatu mereka berkedut dan meratap. Adegan ini membuat ekspresi Fernando Weiner semakin jelek. Dia tidak menyangka bahwa Brahma Demon dan rombongannya tidak hanya tidak menghentikan Harvey York, tetapi malah membiarkan Harvey York masuk. Yang membuatnya semakin tak terduga adalah bahwa ketergantungan Harvey York ternyata bukan hanya pada Edwani Yorki. Dia juga seorang master seni bela diri sendiri. Pengetahuan semacam ini membuat Fernando Weiner sedikit menyesal bahwa dia tidak keluar semua sekarang. Dan membuat semua Master Abiholiu juga muncul. Benar-benar membunuh Harvey York. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia memiliki kakak laki-laki Abiholiu yang duduk di sisinya, hati Weiner benar-benar lega. Dia tidak percaya bahwa Harvey York, bajingan, bisa dibandingkan. Tidak peduli seberapa baik Anda. Dapatkah Anda melampaui kakak dari aliran unta Abi di negara pulau itu? Itu akan menjadi generasi God of War. Seorang pria besar yang dikenal sebagai Half-Step Sword Saint. Dengan dia di sana, apalagi Harvey York, bagaimana jika Edwani Yorki datang? Begitu dia memikirkan hal ini, Fernando Weiner memberi isyarat. Dan tiba-tiba puluhan personel keamanan bergegas dari segala arah. Bergegas dengan cepat. Sayang sekali Harvey York baru saja melangkah maju lagi. Di tengah pecahan batu bata biru yang terbang, semua penjaga keamanan runtuh ke tanah dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Personel keamanan lain yang bergegas saling memandang. Masing-masing merasa sedikit ketakutan. Mereka tidak berani maju, tetapi memikirkannya. Dan dengan cepat membiarkan seseorang membawa senjata api. Mereka yakin, selama ada senjata api, bajingan bermarga York itu bisa ditekan. Lagi pula, di tahun ini, tidak peduli seberapa kuat Anda, itu tidak berguna. Seperti kata pepatah, senjata api di atas 7 langkah cepat, dan senjata api dalam 7 langkah cepat dan akurat. Penjaga keamanan dari keluarga papan atas seperti keluarga Hoffman dan keluarga Thompson memandang Harvey York dengan penuh minat. Orang-orang ini dapat datang untuk melindungi Araceli Hoffman dan yang lainnya. Mereka semua adalah ahli seni bela diri. Dan pelipis mereka menonjol tinggi. Dan mereka terlihat sangat kuat. Hanya saja mereka tidak menganggap orang kecil seperti Fernando Weiner dengan sangat serius. Jadi tentu saja mereka tidak punya niat untuk bergerak. Kecuali diperintahkan oleh Araceli Hoffman dan lainnya. Tapi Araceli Hoffman tidak memberi perintah saat ini. Sebagai gantinya, dia melambaikan tangan kepada staf keamanannya untuk membawa kursi. Setelah dia duduk, dia menyilangkan kakinya dan melihat ke atas. Jelas, bagi Araceli Hoffman, pertunjukan bagus itu resmi dimulai saat ini. Dia secara alami ingin melihat dengan jelas. Untuk melihat dengan jelas. Melihat sikap Araceli Hoffman, Jacob Thompson, Fatih Kuilanlan, dan lainnya secara alami mengikuti. Mereka adalah sekelompok lingkaran atas tingkat tinggi. Dan mereka yakin bahwa apapun kesempatannya, selama mereka tidak mengambil inisiatif, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Pertempuran antara orang-orang kecil hanyalah sebuah drama besar di mata mereka. Nikmati saja. Kenapa repot?
Tingkah laku Araceli Hoffman dan yang lainnya membuat Fernando Weiner menggertakkan giginya sedikit. Dia tahu betul bahwa besar dan muda dari kalangan atas ini sangat menyayangi bulu mereka dan tidak akan menganggapnya biasa saja. Kecuali dia menunjukkan nilai yang menghancurkan dan menghancurkan dunia hari ini. Jika tidak, jika dia meleset dan diinjak-injak sampai mati oleh Harvey York, orang-orang ini bahkan tidak akan kentut. Begitu dia memikirkan hal ini, Fernando Weiner mengirimkan pesan yang telah dia persiapkan sejak lama, dan kemudian menyipitkan mata ke Harvey York. Bab 4840. Ini Tuan York dari Jifutang. Tuan York adalah ahli Feng Shui terkenal di Jinling akhir-akhir ini. Mengapa dia masih memiliki keluhan dengan grup Weiner? Tidak mungkin. Bukankah Tuan York selalu baik kepada orang lain? Tapi Tuan York terlalu berlebihan. Dia pikir dia bisa menamparkan wajah Weiner Group dengan mengandalkan kontak yang dia kumpulkan dengan melihat Feng Shui pada hari kerja. Bagaimana mungkin? Grup Weiner adalah keberadaan hitam dan putih. Ini bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Sekelompok tamu berbisik, setelah mengenali Harvey York. Meskipun mereka terkejut, mereka jelas tidak berpikir bahwa seorang ahli Feng Shui dapat mengancam keluarga Weiner. Yang paling penting adalah ketika Weiner Group berada di jalan, Harvey York mungkin masih bermain lumpur di tepi parit. Dapat dikatakan bahwa sama sekali tidak ada tempat bagi kedua belah pihak untuk dibandingkan. Oleh karena itu, orang-orang ini mundur ke tempat di mana mereka pikir mereka aman. Dan mereka semua mulai bersiap untuk menonton pertunjukan. Ingin melihat bagaimana permainan besar ini akan berakhir. Dan beberapa gadis muda yang ingin mengambil kesempatan ini untuk memeluk paha Fernando Weiner langsung berlari ke samping Fernando Weiner, menatap Harvey York dengan ekspresi jijik di wajah mereka. Jelas, mereka tidak berpikir bahwa Harvey York bisa melakukan apapun pada Fernando Weiner. Pada saat ini, Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan mengambil langkah demi langkah. Itu bencana bagi keluarga. Kau serahkan Mandy Zimmer malam ini. Lalu aku akan berbalik dan pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menjadikan tempat ini kuburan massal. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Tetapi dia secara alami membawa makna yang mengerikan. Hanya saja gadis-gadis muda yang berdiri di belakang Fernando Weiner saat ini semuanya sedikit cemberut. Mereka memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan mata indah mereka penuh dengan rasa jijik. Seorang ahli Feng Shui belaka berani mengatakan hal seperti itu. Ini untuk melihat terlalu banyak Feng Shui. Tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal. Hehe, aku tidak menyangka Tuan Muda York kita menjadi tergila-gila. Wan Yan benci tampak main-main. Aku masih khawatir. Jika kamu tidak datang, aku akan menjual istrimu ke istana hiburan. Atau hanya bermain sendiri. Sekarang kamu di sini. Aku merasa aku harus bermain sendiri dulu. Tunggu sampai aku bosan bermain dan busuk. Lalu buang di istana hiburan. Itu namanya pemanfaatan sampah secara maksimal. Kamu bilang oke. Harvey York berkata ringan. Fernando Weiner. Apakah Anda yakin ingin mengatakan hal seperti itu? Saya merasa hidup saya terlalu panjang. Atau apakah rumput kuburan tidak cukup tinggi? Fernando Weiner terkekeh. Mengeluarkan ponselnya. Membuka video. Dan melemparkannya ke depan Harvey York. Dalam gambar, Mandy Zimmer jatuh koma dan diikat ke kursi taisi. Seluruh orang terlihat kuyu dan tertekan. Mengancam saya. Apakah Anda percaya? Jika saya menelepon sekarang, istri Anda akan mati tanpa penguburan. Fernando Weiner tersenyum. Tidak. Tidak. Aku bahkan tidak perlu membunuhnya. Aku hanya perlu membiarkan orang yang mengawasinya menidurinya secara bergantian. Lalu kamu berkata, apakah topi di kepalamu harus panjangnya 40 meter?
Hahaha retakan. Dalam tawa arogan Wainer, Harvey York menghancurkan tangannya dengan satu kaki. Dan kemudian berkata dengan dingin. Dia kehilangan sehelai rambut. Kelompok Wainer Anda mati sendirian. Jika sesuatu terjadi padanya, Anda Wainer kelompok itu benar-benar memusnahkan klan. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.